kadang suka lupa napas, Dok. Jadi ngomong Sama, aku juga. Rileks dulu, suka rileks. lupa napas. Dandan udah oke. Tarik nafas. Oke, kita mulai ya, Dok. Udah, langsung? Oke. Belum 1.30 soalnya. Menunggu aba-aba. Oke, Di kita mulai ya, belakang Dok, layar ya. Mbak Siva. Layar. Belum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat GPI. Apa kabar semuanya? Semoga Sobat GPI selalu sehat ya. Nah, pada hari ini kita berkesempatan bertemu kembali di Live IG untuk membahas permasalahan kulit di era pandemi. Dan pada hari ini acara terselenggara atas dukungan dari PT Surya Dermato Medica Laboratories. Saya dengan Mira dan saya akan mencoba memandu untuk acara di kali ini. Nah, Sobat GPI, ada nggak yang punya masalah mengenai kulit? Di era pandeminya kan ada yang bermasalah dengan jerawat mungkin karena sering menggunakan masker. Biasanya jerawatnya di area mulut seperti yang saya alami sekarang. Atau mungkin kulit tangannya kering karena menggunakan hand sanitizer lebih sering atau menggunakan hand soap yang tidak sesuai. Nah, kalau teman-teman atau Sobat GPI mengalami hal yang sama, yuk bergabung di kami dan kirimkan pertanyaan ke kami sebanyak mungkin. Nanti kita akan pilih 5 orang yang mengirimkan pertanyaan menarik untuk mendapatkan free giveaway dari Rumah Sakit Graha Permata ini. Baik. Nah, saya tidak mungkin sendiri untuk membahas masalah ini. Sudah bergabung bersama kita, yaitu pakar dan ahlinya dalam menangani masalah kulit, dengan dokter spesialis kulit. Halo dokter, selamat siang dok. Halo, selamat siang Mbak Mira, Sobat GPI semua. Apa kabar dokter? Baik, baik Mbak Mira. Mbak Mira gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat dok, paling masalah kulit tuh kembali ke jerawat lagi. Nanti kita pelajari bersama. Ya benar dong untuk hari ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke acara inti, mohon izin Mira ingin share sedikit mengenai layanan di GPI. Boleh ya dok? Boleh, silakan Mbak. Ya, terima kasih dokter. Baik, Sobat GPI, saya ingin berbagi sedikit mengenai layanan yang sudah ada di Rumah Sakit Graha Permata ini. Layanan pertama adalah layanan screening COVID-19, yaitu swab PCR dan juga rapid antigen. Untuk swab PCR dengan harga Rp900.000 dan rapid test antigen dengan harga Rp250.000. Layanan ini dibuka mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu dan juga di tanggal merah. Jadi teman-teman Sobat GPI bisa kapan saja berkunjung ke rumah sakit kami, boleh on the spot atau perjanjian terlebih dahulu dengan pusat informasi kami. Layanan kedua adalah layanan sistem antar obat, atau yang biasa kami sebut dengan SIAP. Kenapa harus pakai SIAP? Karena lebih mudah, lebih efektif, dan Sobat GPI tidak perlu menunggu lama obat di kami. Nanti kami akan langsung antarkan obat Sobat GPI sampai dengan di rumah. Layanan berikutnya adalah poli vaksinasi internasional. Poli ini terpisah dengan poli lainnya. Dan Rumah Sakit GPI sudah secara resmi mendapatkan izin dari Kemenkes dan juga dari Kesehatan Pelabuhan untuk mengeluarkan buku kuning. Layanan poli lain adalah poli imunisasi untuk bayi dan balita. Nah, ini penting untuk ayah dan bunda. Poli ini juga terpisah dari poli vaksinasi atau poli pasien sakit lainnya. Dari mulai pelayanan, pendaftaran, sampai dengan pembayaran, terpisah dari pelayanan pasien-pasien lainnya. Jadi ayah bunda tidak perlu khawatir untuk bawa Anda ke rumah sakit kami. Itu tadi sedikit informasi mengenai layanan Rumah Sakit Graha Permata itu. Untuk selengkapnya, Sobat GPI bisa cek langsung di web kami di www.grahapermataibu.com atau melalui pusat informasi kami di 0813 8385 8385. Sekali lagi ya, 0813 8385 8385. Kami siap melayani dengan sepenuh hati.
Nah, kita kembali lagi ke acara inti, yaitu mengenai permasalahan kulit tadi. Nah, untuk itu kita langsung ngobrol-ngobrol sama Dokter Deborah nih, Dok. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, Mira yang nanya duluan boleh ya, Dok? Boleh. Oke, Mbak. Nah, biasanya, Dok, untuk pasien-pasien di era pandemi ini yang sering ketemu sama dokter yang dikeluhkan tuh biasanya apa, Dok? Masalah kulitnya, Dok? Tadi seperti yang Mbak Mira udah jelasin ya, karena kan memang era pandemi ini membuat kita harus beradaptasi setiap hari dengan kebiasaan baru kita. Salah satunya menggunakan masker. Nah, buat orang-orang yang masih harus bekerja di luar rumah, tentunya menggunakan masker nggak cuma beberapa menit saja, tapi keringat-keringat yang menempel akhirnya kulitnya menjadi oklusif, jadi tertutup dengan minyak-minyak wajah dan akibatnya menjadi jerawatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena memang kita setiap hari juga disarankan kan harus cuci tangan. Belum lagi kalau kita harus menggunakan cairan hand sanitizer ya, umumnya sanitizer kandungan minimal antiseptiknya, alkoholnya itu sekitar 70%. Jadi sering sekali walaupun tadinya nggak kenapa-kenapa, tapi dengan frekuensi yang tiap hari harus menggunakan sanitizer ini, akibatnya kulitnya jadi iritasi yang ditandai dengan biasanya sih kemerahan, terus ada yang sampai parahnya tuh bisa sampai basah, seperti luka-luka, sampai mengelupas semua kulitnya. Mungkin nanti bisa sharing gambar. Iya, Mbak. Ya, kita share untuk salah satu contoh gambarnya. Nah, seperti ini ya, Dok ya. Ya, cukup jelas sih, ada 3 gambar ya, Mbak Mira. Ya. Nah, gambar yang paling ujung nih, yang gambar yang kedua tangannya, permukaan tangannya tampak merah. Nah, ini biasanya karena iritasi dari bahan-bahan sanitizer tadi. Kemudian kalau bentuk yang beratnya itu kita bisa lihat seperti gambar yang di atas, kan ada 2 gambar, yang satu di atas, yang satu di bawah. Pada jari-jari tangannya tampak merah sekali, seperti luka-luka ya, Mbak Mira ya. Sobat GPI sampai mungkin bisa lihat. Gitu ya, Dok ya? Iya, sampai mengelupas sekali, dan kemudian ada seperti kulit bersisik ya, Mbak Mira. Kuku-kukunya juga kelihatannya sampai rusak. Nah, atau pada area telapak tangan juga, area telapak tangan kita bisa lihat sampai kulit yang bersisiknya tuh tebal sekali, kaku sekali tangannya seperti itu. Sampai kadang-kadang kalau yang harus fingerprint di kantor itu fingerprintnya nggak akan keluar karena jari-jarinya udah rusak semua, tertutup dengan sisik-sisik tadi, seperti itu. Nah, ini untuk mencegah hal ini, Dok, mungkin karena kan yang tadi HS-nya itu atau sabunnya mungkin kurang pelembab. Kalau misalkan kita sering mencuci tangan, tapi setelah mencuci tangan menggunakan pelembab, nah, itu gimana? Memang paling baik biasanya. Apakah tetap? Iya, kalau saya sendiri memang kalau kecuali tenaga medis mungkin caranya beda lagi ya. Kalau mungkin buat masyarakat umum, kalau bisa nih, kalau memang ada fasilitas buat orang-orang yang tangannya sensitif tentunya ya, kalau memang ada fasilitas air yang bersih, lebih baik kita cuci tangan saja dengan waktu yang lebih lama, misalnya 20 detik, kemudian menggunakan sabun yang ada kandungan pelembabnya. Dan sebisa mungkin cara memilih sabunnya, jangan yang, kalau tangannya memang sensitif, jangan yang ada bahan antiseptiknya, terus terus jangan juga pakai setelah dicuci tangannya kemudian ditotolin lagi dengan alkohol. Nah, takutnya tambah iritasi nanti jadinya. Makin iritasi ya, Dok. Iya, makin kering makin iritasi, dan juga sering sekali kan di bahan-bahan sabun atau sanitizer ditambahkan juga parfum biar harum nih tangannya. Nah, itu parfum itu kalau bagi orang-orang yang memang kulitnya sangat sensitif, parfumnya sendiri bisa menyebabkan reaksi alergi pada kulitnya. Gitu, Mbak Mira. Seperti itu. Nah, dokter, kembali ke masalah jerawat. Mira kan suka pakai makeup nih, Dok. Iya. Suka pakai makeup, tapi karena kita kan bekerjanya di rumah sakit harus menggunakan masker sampai bisa berjam-jam. Nah, ada tips nggak, Dok, buat orang yang seperti Mira yang tetap sukanya pakai makeup tapi harus pakai masker supaya mencegah ada masalah di kulit, Dok? Ya, jadi kalau saya sih
senang menyarankan pasien-pasien saya, biasanya kalau memang kita rutin pakai make up, biar tetap kelihatan cetar, cantik seperti Mbak Mira, jadi mungkin Bisa aja dokter. area yang tertutup ini jangan di make upin. Kalau Oh, menggunakan jangan misalnya kita tutupin dengan maskernya aja kan sudah bersifat oklusif. Nah, kita iya. tambah lagi nih foundation yang tebal, belum lagi pakai skincare rutin yang kayak orang Korea sampai berapa lapis tuh 10 lapis. Nah, jadi kan nambah minyak di muka seperti itu. Nah, Jadi kalau bisa gunakan maskernya bahannya yang lembut tentunya ya, yang enggak kalau mau make up-an boleh, tapi area mata, intinya area yang terbuka, karena oh, kan tentunya yang bagian wajahnya kan iya, pasti ketutup di Mbak bawahnya Mira, tertutup seperti ya. itu. Dan harus dipilih jenis Iya, masker ya dok. Jadi jenis masker juga iya, mempengaruhi perputaran di kulit ya. iya. Ada beberapa tips nih tentunya kalau buat orang-orang yang senang pakai masker kain, kan memang masker kain sekarang juga disarankan ya. Nah, kita harus Nah, pilih bahannya, pertama bahan yang lembut, yang umum misalnya seperti bahan katun. Nah, kemudian mm-mm. untuk mencucinya juga ada caranya nih Mbak Mira. Jangan Oh cuci gitu pakai dok. jangan mencuci setelah itu biar harum, ditambahin tuh pengharum pengharum, Oh, pelicin pakaian, pewangi supaya harum. Nah, itu banyak sekali seperti itu. Dan kalaupun memang kalau harus berpergian lebih dari 4 jam misalnya, kalau misalnya kerja di kantor kan biasanya rata-rata 6 sampai 8 jam ya. Baiknya seperti Mbak iya. Mira nih, bawa masker 2, siapin, taruh di tas, yang satu yang Harus bersih. ada backup. Iya, Iya benar dok. bawa Jadi backup. setiap 4 jam sekali harus ganti masker ya dok ya. Baiknya seperti itu. Atau mungkin buat orang-orang yang kulitnya lebih berminyak, nggak harus 4 jam. Kalau 3 Iya. jam dirasa udah sangat lengket ya kan kita suka berasa nih udah keringet. Jangan lupa untuk cuci wajah dengan sabun yang tentunya sesuai dengan tipe kulitnya, kemudian ganti dengan masker yang baru. Seperti itu, Oh, Mbak. gitu. Iya, awal aja untuk materinya udah membantu banget ya dok, sharing ilmunya nih bermanfaat. Baru di awal ini sudah sangat menarik banget buat Mira dan pastinya buat Sobat GPI. Nah jadi Sobat GPI ayo, mumpung lagi ada nih dokter Deborahnya, mumpung dokter Deborah masih ada kesempatan bersama kita, jadi ayo kita konsultasi, kita bahas sama-sama mengenai permasalahan kulit di era pandemi ini. Baik dokter, kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab, Boleh? gimana dok? Karena pertanyaannya sudah banyak banget yang masuk, baik dari DM Oke, maupun di kolom komentar, gitu ya dok ya. siap Mbak Mira. Nah ini pertanyaannya, untuk yang masuk karena banyak, mohon maaf jika kita tidak bisa bacakan satu persatu karena keterbatasan waktu yang kita punya. Dan terkait dengan pertanyaan yang menyangkut merek-merek skincare tertentu juga mohon maaf tidak bisa kami bacakan. Jadi mudah-mudahan Sobat GPI bisa memahami dan mengerti ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Ini dari @rafif15. Assalamualaikum dok, saya tenaga medis yang menangani pasien COVID. Sebisa mungkin tidak melepas masker sehingga kulit berjerawat dan alergi gatal-gatal kemerahan. Tangan kering dan pecah-pecah akibat hand scrub dan sanitizer saat cuci tangan. Sudah berobat untuk hal tersebut, tapi timbul kembali saat penggunaan masker. Hand soap dan sanitizer lagi. Mohon pencerahannya ya dok. Ya. Nah kembali yang tadi tuh ya dok, untuk hand sanitizer dan hand soap-nya dan alergi karena menggunakan masker berjam-jam. Ya. Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik sekali nih dari Mbak Rafik ya namanya ya. Mbak atau Bapak ya Rafika. Iya. Jadi buat Mbak Rafik semoga selalu sehat, tetap semangat ya. Jadi untuk mungkin karena memang Mbak merawat pasien COVID, jadi menolong pasien COVID tentunya maskernya pasti pakai masker yang N95 dan untuk masker N95 ini sendiri kan kita tahu bahwa dia bener-bener bekep banget ya, nutup banget. Ya. Nah, kalau memang lagi. Iya, ditambah dengan karetnya, ya, dok. iya, apa namanya, karena karetnya juga kan sangat biasanya ketat ya, sebaiknya tetap lakukan proper fit test. Jadi maksudnya disesuaikanlah dengan kan yang penting dia harus menutup secara
sempurna, tapi tidak boleh terlalu ketat. Itu yang harus dipertimbangkan. Karena kan masker N95 juga ada ukurannya. Ya, Kalau misalnya agak kecil wajahnya, mungkin size-nya yang S atau M, atau yang agak besar L, tapi nggak boleh juga sampai kedodoran, karena kan nggak berfungsi dengan baik. Nah, setelah itu kalau memang harus dibedakan dulu nih, pertama iritasi atau memang jerawat, karena dua-duanya ada yang mirip nih gambarannya. Kalau memang iritasi karena penggunaan masker, ditandai biasanya dengan gambaran gatel, kemudian kulit bersisik, kulit jadi kering. Nah, itu ciri-ciri dari orang yang iritasi atau alergi terhadap bahan di maskernya sendiri. Jadi penyebab masalahnya sendiri bisa dari bahan masker yang kita letakkan di wajah atau penggunaan karetnya sendiri. Nah, jadi kita harus bedakan antara itu. Kemudian ada beberapa tips nih dari beberapa jurnal ya, dikatakan bahwa kalau memang di area yang tertutup tadi dan memang harus kontak dengan masker, mungkin kalau kulitnya gampang iritasi dan sensitif, kita bisa oleskan dulu pelembab sebelum menggunakan maskernya. Tapi bukan berarti misalnya kita mau pakai masker langsung kita oleskan pelembabnya, itu nggak ada artinya. Baiknya 30 menit supaya si pelembabnya itu menyerap dulu ke kulit, meresap dulu ya dok ya. kita pakai maskernya dengan baik. Nah, untuk area yang dioleskan yaitu di sekitar hidung, pipi, hingga area yang tertutup ya, sampai area yang ditutupin oleh karet, seperti telinga juga, seperti itu, leher belakang yang sering kontak. Jadi benar-benar dioleskan pelembab. Nah, pelembabnya juga sebaiknya memang kita sesuaikan nih dengan tipe kulit. Karena kalau bicara tentang kulit ini luas sekali ya Mbak. Kita harus tahu dulu tipe kulitnya seperti apa. Banyak jenisnya juga. Ada yang tipe kulitnya kering, ada yang tipe kulitnya berminyak, ada yang tipe kulitnya sensitif banget, pakai apa aja pasti bermasalah. Ada juga yang istilahnya kulit badak, mau diapain juga nggak kenapa-kenapa. Tapi untuk orang-orang yang sensitif, memang hati-hatilah dalam memilih produk pelembab. Dan saran saya kalau memang memilih pelembab, baiknya jangan yang berparfum. Ya, kembali lagi tadi komposisinya tidak boleh mengandung parfum yang berlebihan, karena itu nanti akan menjadi bahan iritasi buat kulitnya, bahan iritan buat kulitnya. Dan kedua, mungkin bisa kalau memang sering inflamasi ya, terutama bagi tenaga medis, bisa kita pilih bahan yang ada kandungan zinc oxide-nya, atau misalnya bahan niacinamide. Jadi itu membantu untuk meredakan peradangannya juga. Seperti itu. Dan tentunya untuk pencegahan komedo dan jerawat, biasanya setelah kalau misalnya ada waktu membuka masker, mungkin sebaiknya memang disarankan 4 jam sekali. Bahkan ada yang bilang harus sebaiknya 2 jam, tapi kan mungkin susah ya kalau setiap 2 jam harus menolong pasien dan kita harus bolak-balik, itu kan repot juga ya, susah maksudnya. Jadi mungkin pada saat membuka, usahakan kita bisa membersihkan wajah kita, seperti itu. Jangan cuman keringat dilap-lap aja tapi kemudian pakai masker yang baru. Sebisa mungkin dicuci dengan cleanser yang sesuai dengan tipe kulit, ya. Dioleskan kembali pelembabnya, kemudian dipakai maskernya. Seperti itu. Mungkin salah satu tips untuk yang di wajah. Ya. Kalau misalnya memang keadaannya berat ya, misalnya jerawatnya ada. Nah, itu harus sebaiknya memang dipilih dulu nih obat yang tepat untuk tipe jerawat yang ada yang inflamasi berat. Nah, itu biasanya kita harus tambahkan obat. Ya, walaupun obat jerawat biasanya nggak gampang ya nyarinya, karena nggak dijual bebas, umumnya rata-rata pakai resep seperti itu. Tapi kalau cuma kulit kering dan tidak terlalu bermasalah, mungkin bisa dicoba pelembab yang tadi saya sebutkan, ada kandungan zinc oxide-nya atau niacinamide yang bisa membantu melembabkan kulitnya. Cleansernya yang baik adalah yang tulisannya pH balance, kan suka ada tuh kalau kita cari facial foam, cleanser, pH balance, artinya pH-nya sekitar 5,5-7,5. Kemudian dia nggak mengandung bahan iritatif ya, kadang-kadang kan suka ditambahkan bahan-bahan iritatif tertentu tuh, untuk yang misalnya kulit berjerawat ada yang kandungannya benzoyl peroxide. Nah, kalau kulitnya udah kering ditambah lagi seperti itu, bahan-bahan yang iritatif nanti malah tambah iritasi kulitnya. Jadi kembali lagi harus disesuaikan dengan keadaan kulit yang sekarang. Nah, terus tadi apa ya, udah pakai cleanser, terus tangan kering dok, tangan kering dan pecah. Oh iya, tangan kering dan pecah-pecah. Memang kalau karena
efek dari saya sendiri pernah mengalami karena waktu awal-awal pandemi ya, karena kan kita sering rutin menggunakan sanitizer, kemudian alkohol Iya, seperti itu. betul. Nah, jadi salah satu tipsnya adalah kita sebelum menggunakan handscoon-nya, sebelum menggunakan sarung tangan, ya kalau memang tidak alergi sih nggak apa-apa sebenarnya, harus kering dulu tangannya. Gitu, harus kering dulu, jangan dalam keadaan lembab atau masih basah, kita udah langsung pakai karena buru-buru. Sebisa mungkin disempatkanlah menggunakan moisturizer, mengenakan pelembab sebelum kalau bagi orang-orang yang tidak bekerja di lapangan steril, artinya harus operasi atau apa, kan bisa dioleskan dulu pelembabnya, dan menggunakan pelembab nggak cuma di telapaknya Mbak Mira, dipakai Iya. juga di sela-sela jarinya, sampai ke area Oh, lengan, pergelangan tangannya, bagian pergelangan yang terkena. tangan. Seperti itu. Dan itu ditunggu juga Dok? Harus tunggu dulu 30 menit baru digunakan handscoon-nya juga Nggak ya Dok? harus selama itu, nggak harus selama itu Oh, sih Mbak. Kira-kira 5 menitan aja biasanya kan sudah menyerap ya, udah langsung boleh oh dipakai. gitu. Nah, kalau Oh, misalnya baik. memang dia alergi terhadap bahan lateks misalnya, sarung tangannya Iya, kan rata-rata sarung tangan kan ada bahan karetnya iya. seperti itu ya Mbak. Nah, itu bisa Iya. diakalin di apa maksudnya digunakan dulu bahan sarung tangan kain di dalamnya, kemudian dari luarnya baru menggunakan sarung tangan yang karet. Gimana gitu. Kalau memang kulitnya sangat sensitif sekali. Tuh, kembali lagi Nah, kalau itu untuk tenaga medis, memang seperti iya Mbak, itu ya Dok? iya. Pemakaiannya, jangka waktu pemakaiannya sama dengan seperti masker Dok, untuk menghindari masalah kulit di tangan, untuk pemakaian sarung Kalau tangan itu, intinya kalau kita kan penggunaan biasanya sarung satu tangan, kali pakai, buang. iya. Sekali pakai kita Kalau wajib udah buang. Kalau memang sudah terasa keringetan ya, kadang-kadang kan kita berasa tangan kita basah nih Mbak, udah campur Mhm, keringat, campur lembab, jadinya kita harus membuka lembab, dulu, bener. kemudian jangan lupa dicuci dulu supaya Cuci tadi tangan lagi. cuci tangan dengan sabun yang kalau bisa sih yang ada kandungan pelembabnya gitu. Setelah cuci tangan, kita oleskan kembali nih pelembabnya. Jadi selalu pelembab, pelembab dan pelembab kuncinya. Iya, Nah, tapi ada menghindari iritasi dan kering tadi. ya, menghindari iritasi. Tapi pemilihan pelembab juga harus dilihat fase apa namanya iritasi di kulit. Jadi kalau misalnya kulitnya cuman bersisik sedikit itu mungkin bisa digunakan yang bentuknya krim atau lotion. Tapi kalau sudah sampai pecah-pecah yang tebal seperti yang tadi saya tunjukkan gambarnya, gambar yang kedua dan ketiga, nah itu harus pakai pelembab yang biasanya ada kandungan ointment-nya, ditambahkan dengan Oh, ointment. Atau memang kalau udah pakai pelembab tapi masih berat juga kondisi tangannya, mau nggak mau harus pakai obat kan, nggak cukup pelembab aja. Nah, biasanya diberikan krim kortikosteroid, tapi penggunaannya juga nggak boleh lama. Begitu iritasinya teratasi, kita harus segera kita harus rutin menggunakan pelembab lagi. Seperti oh itu. baik. Nah, terima kasih dokter. Ini untuk arah FIPSIT Q15 sebagai tenaga medis, jadi nggak usah khawatir. Yang penting menjaga kebersihan tangan dan wajah selama dicuci, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan pelembab. Gitu ya dok ya? Iya, benar Mbak. Baik. Pertanyaan kedua nih dok, dari Tia Ristiani. Halo dokter, selama pandemi kulit wajah jadi terasa lebih kusam dan lebih mudah muncul kerutan, seperti penuaan dini. Padahal di rumah aja loh. Apa ada korelasinya ya kondisi psikis dengan kesehatan kulit? Soalnya cemas terus nih, takut sekali tertular virus. Nah, ada nggak dok kemungkinan permasalahan kulit timbul karena stres, karena pikiran? Banyak sekali Mbak, yang karena pikiran keadaan kulit bukan cuma masalah aging aja ya, maksudnya bukan cuma Ya. kayak seperti jerawat atau flek, tapi bisa juga gatel-gatel, seperti kelainan neurodermatitis. Biasanya kalau orang yang makin stres, gatelnya makin dahsyat, kulitnya juga makin meradang seperti itu. Jadi karena memang hormon stres ini ya biasanya hormon kortisol yang akan dikeluarkan pada saat kita stres akan memicu reaksi peradangan pada kulit. Nah, makanya sebisa mungkin kita harus mengatasi stres kita. Walaupun udah pakai obat, tapi kalau stresnya tetap ada terus, jadi ya penerimaan diri, kemudian harus lebih rileks seperti itu. Kalau enggak nanti ya masalahnya nggak akan selesai-selesai karena kan masalah kulit walaupun udah diobatin ya dok. iya, walaupun udah diobatin tetap kita harus mengontrol pikiran kita. Tadi masalah aging, mungkin
yang perlu saya tanyakan adalah aktivitas sehari-hari seperti apa, misalnya pola tidurnya terganggu nih, itu juga kan akan Oh, membuat kulit jadi ya, kusam. mempengaruhi Kebiasaan baru salah satunya dengan bersinar, berjemur. apa namanya, berjemur. Hmm. Berjemur. Nah, berjemurnya jam berapa dulu nih? Nah, kalau misalnya Oh, orang-orang iya. yang perlu kita pahami adalah berjemur yang baik itu nggak perlu lama loh, Mbak Mira. Nggak perlu terik-terik jam 12 siang, jam 1. Nah, itu kalau buat Biar dokter-dokter. virusnya menyebar nggak menjauh, jadi jam 12 siang pas terik ya dok ya. Iya, karena 1 kan jam ada gitu dok. 1 jam, nggak perlu seperti itu juga, karena kan tujuan kita berjemur untuk meningkatkan imun kita nih. Jadi biasanya kalau kita berjemur itu, kalau saran saya dan beberapa teori yang sudah dibahas, baiknya cukup 5-15 menit. 5 Itu sudah sampai cukup. 15 menit aja. Ya. Oh, Dan karena memang kita kan tujuannya untuk meningkatkan vitamin D, ya, karena vitamin D ini nanti yang akan membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, jadi untuk UVB. Jadi kan kalau sinar matahari itu ada beberapa ultraviolet yang dikeluarkan. Yang paling baik untuk memicu pengeluaran dari si vitamin D ini adalah UVB. Dan kalau di daerah kita ini yang beberapa penelitian nih mengatakan baiknya kalau memang cukup jam paling tingginya tuh si UVB yang jatuh ke bumi itu pukul 10 maksimal. Gitu. Pukul 10 itu sudah maksimal ya, Dok? Ya, itu yang paling bagus lah, artinya maksimal pukul 10. Ya. Jadi mungkin bisa dimulai kalau udah terik jam 9, sekitar jam 9 sampai jam 9.15. Nah, itu boleh ya, Dok. Tapi harus diperhatikan juga kalau misalnya kulitnya udah kemerahan, nah jangan dipaksakan terus sampai harus 15 menit, 5 menit aja udah cukup. Dan nggak harus setiap kan ada beberapa yang mengatakan kalau 3-4 kali seminggu juga sudah cukup sebenarnya. Oh, jadi tidak perlu tiap hari juga ya, Dok ya? Ya, tidak perlu setiap hari, dan tadi durasinya itu bisa singkat aja, yang penting kita udah mendapatkan efeknya. Ya tandanya misalnya kita udah merasa kulit kita udah agak ada ruam-ruam kemerahan sedikit, nah itu udah cukup sebenarnya. Dan untuk melindungi ya, karena saya memang dokter kulit, jadi untuk melindungi area yang kita tampilkan, biasanya area wajah, leher. Nah, kita bisa nih, nggak harus wajah loh yang dipaparkan dengan sinar matahari gitu. Dan kalau bisa memang yang bagian yang tidak terpapar biar tetap aman kulitnya, kita harus pakai sunblock, kita harus pakai tabir surya. Nah, itu ya, Dok, yang penting ya, Dok ya. Iya. Nanti udah berjemur 5-15 menit, tiba-tiba ininya iritasi. Gosong. Iya, gosong, terus di tangannya di jam 12 lagi ya, harusnya kan di antara di maksimal sampai jam 10 ya, Dok, yang baik itu ya. Nah, ini yang beberapa mungkin belum diketahui sama orang-orang. Dan itu juga kan kulitnya kan iritasi tuh kalau kita lihat orang-orang yang sering ruang hiperpigmentasi namanya. Seperti itu Mbak Mira. Jadi benar-benar kalau saya sih misalnya sambil olahraga nggak apa-apa sih lari sambil, kan seneng nih lagi seneng-senengnya jalan naik sepeda. Ya, pakai proteksi, misalnya matanya pakai kacamata, sekalian gaya tuh pakai kacamata yang oversize yang gede, pakai topi seperti itu. Jadi kita tetap dapat sinar mataharinya, manfaat sinar mataharinya, tapi kita juga harus melindungi kulitnya. Itu yang harus dipahami. Nah, ini juga tips buat Atia Ristiani untuk menghilangkan stres, berolahraga kayak Dokter Deborah, ya kan, Dok? Iya. Jadi sambil olahraga menghilangkan stres, tapi dapat sinar UV, jadi lebih happy. Jadi nggak usah khawatir mengenai flek atau kerutan. Iya. Gitu. Itu tipsnya. Udah mencakup untuk dari obatnya, ya, Dok ya. Pertanyaan selanjutnya, Dok, @Fatiha Suci Lestari. Halo dokter, bagaimana cara mengetahui sebuah produk perawatan yang cocok untuk kulit saya? Di masa pandemi ini kulit cepat berkeringat karena sering tertutup oleh masker. Makasih dokter. Nah, perawatan yang baik gimana nih dok? Buat orang-orang yang kulitnya lebih berminyak dan selalu menggunakan masker, itu gimana dok?
Jadi kalau untuk orang-orang yang wajahnya gampang berkeringat ya, gampang berminyak, itu harus dipilih. Walaupun berminyak bukan berarti kita harus menggunakan bahan yang mengeringkan ke kulit, kan itu salah prinsipnya seperti itu. Terus jangan sedikit-sedikit juga pakai apa namanya produk-produk yang ada eksfoliasinya, karena kalau pakai bahan eksfoliatif yang terlalu berlebihan juga nanti malah masalah di kulitnya jadi iritasi, kemudian akan memicu masalah baru lah intinya seperti itu. Jadi kalau penggunaan cleanser cukup menggunakan cleanser yang hypoalnya, boleh minyak yang berlebih. Setelah cuci muka, kemudian digunakan tonernya, kemudian pakailah moisturizer harus tetap dipakai, tapi pilih untuk yang kulit yang Pakai ya, berminyak. Dok? Iya, tetap Oh, harus dipakai seperti itu. Jadi biasanya untuk kulit berminyak lebih disarankan yang bahannya lebih light, lebih ringan. Jadi nggak yang terlalu creamy atau yang terlalu kayak foundation, kan ada yang terlalu tebal seperti itu, nggak. Untuk yang kulit berminyak baiknya tidak menggunakan bahan-bahan yang seperti itu. oh, apalagi bermakeup seperti saya lebih baik jangan ya, Dok, ya. Nanti Baik malah makin di area iritasi mata bermasalah aja. mungkin. Area mata aja kalau mau pakai makeup. Iya. Baik, selanjutnya nih, Dok. Oh, ini sudah sebenarnya pertanyaannya tadi sudah sama dengan Etia. Halo, Dok, apakah stres mempengaruhi kerusakan pada kulit kita seperti flek hitam? Nah, tadi sudah dijawab sebelumnya oleh dokter terkait dengan flek hitam yang terpengaruh dari stres gitu ya, Dok ya. 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 Jadi kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Syahla ARFD. Halo dokter, di masa pandemi ini saya seorang tenaga medis yang setiap hari memakai masker, bahkan sampai berjam-jam. Sering sekali timbul jerawat di wajah, sedangkan saya sudah menggunakan pembersih wajah seperti biasanya. Apakah harus mengganti merek lain atau ada metode lain, Dok? Terima kasih. Nah, biasanya kan jerawatnya mungkin timbulnya tidak diinfokan nih, Dok, di mana, apakah sekitar mulut atau keseluruhan. Kadang ada yang beruntusan gitu, Dok. Itu mempengaruhi dari jenis masker juga ya, Dok, ya? Jenis masker yang digunakan atau memang Iya. dari wajahnya yang tipe alergi? Ya, biasanya kalau memang tenaga medis kan otomatis pakai maskernya double-double ya. Biasanya setelah pakai masker, pakai face shield lagi. Jadi kan benar-benar berminyak dan panas ya, kerasa. Apalagi kalau saya praktek juga berasa banget panas. Nah, kalau untuk saya nggak tahu nih skincare yang Mbak pakai hari-hari apa, cleanser yang kandungan cleansernya yang Mbak pakai apa. Misalnya kalau memang berjerawat, kadang-kadang memang kita harus mengganti cleansernya nih gitu. Atau memang apa namanya, kalau memang banyak komedonya dan banyak jerawatnya itu harus diobatin dengan obat jerawat dulu. Karena kita nggak cuma mengandalkan cleanser ya, kalau udah ada penyakit, istilahnya kan jerawat itu kan penyakit ya, harus kita obatin juga penyakitnya. Supaya peradangannya sembuh, kemudian baru boleh menggunakan apa namanya, perawatan yang hari-hari digunakan. Seperti itu. Yang penting intinya cleansernya itu harus yang pH balance dan hypoallergenic, itu sih intinya. Oh, untuk yang muka berjerawat disarankan untuk menggunakan itu ya, Dok ya. Iya. Sampai dengan nanti Mbak Syahla langsung konsultasi ke dokter, bawa skincare-nya ini, Dok, saya pakainya yang ini. Kalau memang tidak cocok, bisa dikasih nanti diobatin sama dokter untuk perawatan yang lain ya, Dok ya. Ya, mungkin membutuhkan obat dulu. Kita lihat reaksi peradangannya seperti apa. Kadang kalau misalnya udah sampai pustul-pustul ya, udah sampai bernanah, mungkin membutuhkan antibiotik. Jadi tergantung jerawatnya seperti apa juga, seperti itu. Oh, gitu. Jadi ayo Mbak Syahla langsung datang aja ke RSGPI. Langsung main aja ya. Nah, yang berikutnya, Dok, dari @syadildil. Halo dokter, saya ingin bertanya. Di saat pandemi ini kita wajib memakai masker. Nah, ketika memakai masker saat beraktivitas seharian di luar rumah, membuat kulit wajah belang karena terkena sinar matahari. Tidak hanya itu, tetapi juga kusam dan sangat berkeringat pun menimbulkan beruntusan di wajah saya. Bagaimana solusinya ya, Dok, untuk meratakan warna kulit yang belakang karena terpapar sinar matahari dan perawatan untuk menghilangkan beruntusan? Nah, kalau ini lebih bertanya ke perawatannya ya, Dok ya, supaya kulit itu nggak belang dan tidak beruntusan saat mau menggunakan masker. Kemudian
Gimana dok? Kalau untuk yang belang tadi, kita juga karena nggak ketemu langsung dengan Mbaknya, kita harus tanyakan dulu nih Mbak, sebenarnya waktu terpapar sinar matahari menggunakan sunscreen nggak, menggunakan pelindung nggak, kemudian skincare rutin yang dipakai apa, setiap malam Mbaknya apa merawat wajahnya apa enggak, kemudian memang tipe kulitnya yang beruntusan tadi itu bisa aja ruam alergi atau bisa aja komedo. Nah itu harus beda, perlakuannya beda seperti itu. Tapi yang jelas kalau walaupun area yang tertutup masker kita tidak terlalu oleskan macam-macam, tapi bagian yang terpapar nih seperti dahi, nah itu harus kita oleskan tabir surya kalau memang kita bekerja di Di luar lapangan rumah ya. terus Iya, ya. di luar rumah yang terpapar sinar matahari secara langsung. Dan tetap harus dirawat kulitnya dengan komposisi perawatan yang sesuai dengan tipe kulitnya tadi. Gitu. Dokter, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kalau masalah kulit seperti ini bisa terjadi pada anak-anak nggak dok? Usia misal di bawah 10 tahun gitu. Bisa banget. Semua masalah kulit yang terjadi pada orang dewasa bisa juga terjadi pada anak. Tapi mungkin pada anak-anak bentuknya enggak, karena kan kelenjar minyaknya belum terlalu aktif ya seperti orang dewasa. Jadi mungkin dia akan muncul gatal-gatal atau iritasi aja, tapi jerawat jarang kalau pada anak-anak yang belum memasuki usia pubertas. Seperti itu. Bisa Jadi aja. untuk perawatannya tetap harus menggunakan pelembab sebelum menggunakan masker ya dok ya. Dan Iya, jangan pelembab sampai yang khusus. jam. Iya, pelembab anak. Dan kemudian juga kalau misalnya ini anak-anak juga punya sunblock nih, punya tabir surya. Kalau memang sering main di luar harus digunakan juga tabir suryanya. Oh ya, dan menggunakan tabir surya bukan berarti Mbak mau keluar nih langsung oles-oles, nggak seperti itu. Tetap harus ada jedanya. Sebelum kita keluar rumah, baiknya 30 menit sebelum kita terpapar sinar matahari, kita udah oleskan dulu, udah menyerap sempurna, baru kita keluar. Nah, tapi tapi ini ketahanannya juga nggak sepanjang hari ya Mbak. Misalnya kalau keringatnya banyak dan sering terekspos dengan debu-debu, kita harus cuci dan kita ulangin lagi, dioleskan lagi ke wajah. Oh seperti itu. Jadi bukan berarti kita udah pakai, oh udah sepanjang hari nih tahan sampai sore. Karena kan ada yang seperti itu. Batasannya ya dok? Iya, ada yang seperti itu. Jadi ada batasan sampai dengan berapa jam harus dicuci mukanya lalu menggunakan sunblocknya lagi. Iya, biasanya 3-4 jam atau kalau misalnya berkeringat banyak ya, segera mungkin dibersihkan, dicuci, terus nanti diolesin kembali tabir suryanya. Gitu. Baik. Nah, ini dok, kita masuk ke pertanyaan lanjutan. Dari Alvan Husni _313. Halo dokter, berjemur di bawah cahaya matahari pagi dapat meningkatkan imunitas dalam tubuh, sehingga menjadi salah satu pencegahan virus. Kulit yang menggelap dan timbulnya flek hitam merupakan masalah yang muncul akibat cara berjemur yang kurang tepat. Pertanyaannya, untuk menghindari masalah tersebut perlu dipilih kapan waktu yang tepat untuk berjemur. Nah, ini tadi pertanyaannya ternyata ada yang menanyakan dan kita sudah langsung membahasnya tadi sebelumnya ya dok ya. Depan. Iya, mungkin bisa diulangi sedikit ya Mbak, direview lagi. Boleh, jadi sekitar jam 9 pagi, cukup 5-15 menit. Indikatornya kalau kulit kita sudah merah muda seperti pink, warna pink ya di kulit, itu sudah cukup. Jadi nggak usah diteruskan lagi, karena takutnya nanti iritasi. Karena kan sebenarnya untuk meningkatkan vitamin D, bukan cuma dari UV aja, bukan dari sinar matahari aja, kan dari konsumsi makanan juga berpengaruh, seperti itu Mbak. Pola makannya juga ya dok ya. Pola makannya juga harus diperhatikan. Nah, ini mungkin ada beberapa yang orang awam kan kadang menganggap gatal biasa nanti juga hilang gitu. Sebenarnya kalau iritasi itu diawali rasa-rasanya seperti apa dok, selain merah? Selain merah, kalau iritasi yang ringan nih, tadi gambarnya biasanya cuma kemerahan atau mungkin ada yang bersisik sedikit ya, jadi kulitnya seperti dikasih tepung kayak gitu, jadi ada sisik-sisik putih di telapak tangan atau di area yang mengalami masalah. Tapi kalau yang udah berat bisa sampai basah, kemudian bisa ada karena kulitnya sudah terbuka, jadi tidak memungkinkan untuk bakteri dari luar masuk. Jadi ada yang sampai infeksi, bernanah-bernanah, sampai lecet-lecet, sampai kemerahan yang basah lah intinya Mbak. Kalau kayak luka bakar, kalau kebayangnya kayak luka bakar.
Jadi kalau Sobat GPI sudah merasakan ada iritasi memerah, lalu timbul gatal, itu berarti bukan sesuatu hal yang biasa, harus langsung konsultasi untuk mendapatkan penanganan selanjutnya ya dok ya. Supaya Baiknya tidak memang harus makin parah. ketemu. Iya. Iya. Nah, ini yang berikutnya. Halo dokter, ini dari @meta_s. Saya ingin bertanya, waktu 2 minggu kemarin saya mencoba skincare dok. Terus saya pakai masker organik. Setelah dipakai, wajah saya terasa ketarik sampai sakit gitu dok. Terus seminggu kemudian saya pakai lagi, tetapi beda mereknya. Pas paginya saya lihat muka saya pada timbul peruntusan dok. Saya bingung cara mengatasinya. Saya coba memakai minyak kayu putih, tapi agak lama menghilangnya dan kulit wajah saya terasa agak kasar, dok. Saya takut kenapa-napa sama wajah saya, dok, dan bagaimana cara mengatasi beruntusannya supaya mulus seperti semula. Terima kasih, dokter. Semoga kekhawatiranku terjawab. Lalu lanjutannya, dok, wajah saya juga terasa gatal dan kemerahan gitu, dok. Kalau kayak gitu harus diapain ya, dok? Terima kasih. Nah, jadi wajahnya beruntusan, dok, terus karena menggunakan skincare, dan sudah mencoba skincare merek lain tetap sama, sampai Mbak Meta ini mencoba menghilangkannya dengan menggunakan minyak kayu putih di wajah. Nah, itu bagaimana, dok? Nah, jadi pertama Mbak Meta menggunakan skincare, mungkin kandungan skincare kan beda-beda. Mbak Meta nggak menyebutkan ya komposisinya apa. Yang perlu kita perhatikan komposisi dari skincare yang Mbak gunakan itu apa. Kemudian kalau memang di dalam kandungan skincare-nya ada bahan eksfoliatif, kemungkinan kulit Mbak siapa? Mbak Meta ya. Mbak Meta nggak kuat sama bahan yang ada di skincare. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah segera stop. Udah benar, tadi udah di stop ya, tidak digunakan lagi skincare-nya. Tapi kalau saran saya jangan langsung mencoba skincare yang lain tanpa mengetahui apa yang terjadi pada kulit kita. Jadi kalau sudah alergi, kalau dari gambarannya kan sekarang ada keluhan gatal dan kemerahan, itu merupakan ciri-ciri alergi biasanya ya. Dan kemudian ditambahkan lagi tadi dengan menggunakan minyak kayu putih. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Tidak Minyak kayu boleh putih di wajah. dan apalagi dioleskan di area wajah. Wajah kita ini sangat sensitif sekali, area area yang sangat sensitif kita oleskan bahan iritasi nanti malah tambah peradangan tambah berat seperti itu. Jadi baiknya lain kali kalau misalnya memang ada keluhan gatal atau apa jangan langsung menggunakan. Ada yang kadang-kadang juga menggunakan bumbu dapur kan ya Mbak, bawang putih, bawang merah, diolesin kunyit. Nah, itu banyak sekali pasien-pasien saya yang malah jadi iritasinya berat pada saat datang ke saya. Jadi tadi berat ya. Iya. Nah, seperti itu, Mbak Meta. Lalu untuk yang beruntusannya, nah ini mungkin kalau untuk beruntusan bagaimana nih dok? Cara mengatasinya supaya mulus lagi seperti semula? Nah, kita harus lihat dulu nih beruntusannya itu apakah karena ruam alergi atau beruntusannya itu mengakibatkan munculnya komedo. Nah, ini harus diobati tentunya dengan pakai obat. Kalau misalnya tidak hilang sendiri ya harus diobatin. Gitu. Tidak bisa beruntusan bisa hilang sendiri ya, dok? Kalau misalnya alerginya ringan, bentuknya ringan, dibiarkan saja selagi bahan alerginya tidak ditempelkan terus-menerus, kadang-kadang sebagian ada yang bisa hilang sendiri. Seperti itu. Dengan kunci kalau dia tidak tambah berat, tapi kalau tambah berat ya harus tetap berobat, harus harus diobatin dulu, baru nanti cari lagi merek skincare yang cocok dengan tipe wajahnya ya dok ya. Nah, ini ada lagi dari @Anis_Arwanda_Ica. Ini via DM nih dok. Selamat siang dok, saya mau tanya di era pandemi seperti ini, kulit wajah saya lebih berminyak dan timbul jerawat-jerawat kecil dok, terutama di sekitar bagian mulut, hidung, dan dagu. Sama, berarti sama saya. Berhubung saya tenaga medis, apa karena terlalu sering pakai masker sampai berlapis-lapis ya dok? Mohon infonya untuk mengurangi masalah wajah saya ini dok, terima kasih. Saya kirim gambar ya dok. Nah, gambarnya sudah kami kirimkan ke dokter, sudah diterima dok? Sudah dilihat ya? Saya belum lihat HP. Mungkin nanti bisa japri ya, itu bisa kita jawab DM ya Mbak ya, untuk saran pengobatan mungkin karena butuh obat kalau seperti itu. Iya, kalau dilihat dari gambarnya ini jerawatnya kecil-kecil tapi memerah dok. Seperti itu, dan itu di area mulut dan yang jelas memang harus
tipsnya buat Mbak siapa tadi? Mbak Anissa. Tipsnya yaitu tadi setelah 4 jam sebisa mungkin mencuci wajahnya, membersihkan supaya minyak-minyaknya tidak menumpuk di area yang tertutup dengan masker tadi. Salah satu cara yang bisa dilakukan. Gitu. Jadi sebelum ganti masker baru harus cuci muka dulu dan sebersih mungkin ya, Dok ya? Iya, sebersih mungkin dengan menggunakan pelembab. Nanti mungkin kalau untuk jerawat ya kita harus berikan obat jerawatnya, nanti bisa via DM ya, kita lihat ya Mbak ya. Oh baik, Mbak Anissa nanti untuk fotonya kita kirimkan langsung ke dokter, nanti insya Allah bisa dibantu dijawab lagi via DM. Baik, Dokter Deborah, ada satu lagi nih Dok, boleh Dok? Boleh. Dari Zea @Aska. Halo dokter, Dok sebagai tenaga medis, tenaga medis juga Dok, bagian ATLM. Kami sering menggunakan APD seperti hazmat selama berjam-jam, yang membuat badan kita lembab dan jadi timbul beberapa jerawat di badan. Kalau ini permasalahannya adalah di badan. Bagaimana cara mengatasi jerawat di badan ya Dok? Itu Dok. Biasanya kalau dari Aska. Kalau yang timbul di badan biasanya memang ada penumpukan kelenjar minyak ya. Jadi seperti tertutup, kalau anak kecil kayak kerumutan kayak gitu. Nah, itu biasanya kita berikan obat jerawat yang bentuknya yang ada di pasaran yang ada kandungan asam salisilatnya, itu untuk membuka supaya pori-porinya. Biasanya bentuknya lotion, itu bisa dioleskan setiap habis mandi 2 kali sehari. Tentunya kalau misalnya sudah lepas hazmat ya harus segera dibersihkan, terus dioleskan dengan obat-obat jerawatnya itu. Gitu. Kalau dengan jerawat di badan ini mempengaruhi dari pola makan juga nggak? Kalau di badan jarang ya biasanya, walaupun ada beberapa yang memang iya, lebih sering jerawat yang timbul di badan tuh karena faktor hormonal dan juga yang tadi misalnya penggunaan pakaian bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis, nggak ada saluran keluar, seperti itu Mbak. Oh gitu, baik. Dokter ini sebenarnya mungkin nanti pertanyaannya bisa masih banyak. Untuk obat-obat kan mungkin nanti bisa dibantu ya via DM kali nanti apa aja yang kayak boleh, tadi yang dokter. pertanyaan terakhir. Nah, tadi ya. Terima kasih sekali dokter. Nanti kita DM langsung ke dokter dari pertanyaan yang Anissa dan kalau bisa difoto, kemudian nanti kita konsultasikan apa yang baiknya, yang tepatnya. Seperti itu. Terima kasih Dokter Deborah. Yeah. Senang sekali pasti di Sobat GTI bisa konsultasi sama dokter. Nah, ini juga masih banyak pertanyaan sebenarnya dok. Tapi tim udah yang sudah karena kesempatannya kan terbatas nih ya. Jadi untuk teman-teman Sobat GPI yang masih punya pertanyaan dan ingin konsultasi sama dokter, Dokter Deborah standby selalu di RSGPI di hari Senin pukul 14 sampai 16 dan di hari Sabtu pukul 12 sampai 13. Tapi untuk hari Sabtu kami sarankan untuk membuat perjanjian terlebih dahulu. Begitu ya dok ya? Iya Mbak. Oke. Ya dokter, ini tidak terasa sudah sampai di akhir sesi. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan diberikan oleh dokter untuk bergabung di sini, sharing ilmu sangat bermanfaat sekali bagi Mira dan sobat-sobat GPI di sini. Moga-moga bisa membantu. Iya, sama-sama Mbak. Oh ya, boleh ada sedikit take home message nggak nih buat sobat GPI? Boleh, sedikit pesan saya sih kalau misalnya memilih skincare jangan ikut tren ya Mbak ya, karena kan belum tentu di teman kita cocok, di kitanya cocok juga. Jadi pilah-pilahlah mana yang cocok dengan tipe kulit kita. Jadi jangan bolak-balik. Oh yang ini lagi ngetren yang ini, coba yang ini, ngetren yang ini, coba yang ini. Nah itu yang sering membuat kulitnya jadi tambah bermasalah nantinya. Itu aja sih tipsnya Mbak. Ya, terima kasih dokter dan sobat GPI. Setiap wajah kan berbeda-beda jenisnya ya. Jadi lebih konsultasikan dulu ke dokter sebelum menggunakan skincare tertentu. Gitu ya dok ya. Ya baik dokter, sebelum kita tutup, kita ingin mengingatkan kembali kepada sobat GPI untuk pengumuman pemenang akan diinfokan di akhir acara dan kita sudah ada 5 pemenang giveaway. Jadi selalu standby di IG GPI. Terima kasih sekali lagi kepada dokter. Sehat-sehat selalu. Mbak Mira, sehat selalu semua. Terima kasih.
Salam buat si kecil ya dok di rumah ya. Makasih, sehat semua ya. Terima kasih. Terima kasih Iya, untuk Sobat Mbak. GPI gabung. Terima kasih kepada PT Surya Darmato Medica Laboratories untuk dukungannya. Dan terima kasih kepada teman-teman tim GPI yang sudah mendukung acara kali ini. Saya mohon pamit dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan dan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Saya tutup acara ini. Sampai jumpa ya, dokter. Sampai Sampai ketemu jumpa. lagi kita di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.